Pemirsa, Anda masih bersama kami dan kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom pakar hukum tata negara Atang Irawan. Selamat malam, Kang Atang. Selamat malam, baik Pak. Iya, Kang Atang, meskipun ini kan masih menunggu ya, baru ada hasil Ya. quick count dari lembaga survei dan masih harus menunggu hasil real count, penghitungan dari KPU. Tetapi kalau ada pasangan calon yang keberatan nanti dengan hasil dari KPU, apa langkah konstitusional yang bisa ditempuh? Ya, kalau pasca penetapan nanti di real count kan ada skema di Mahkamah Konstitusi, Mbak Eva. Ada waktu 3 hari ya, itu untuk melakukan permohonan mengajukan gugatan ke MK. Gitu. Meskipun di situ ada syarat ambang batas, tapi dalam peraturan MK yang sekarang juga syarat ambang batas itu juga bisa disimpangi sementara. Gitu. Artinya kalau selisih ambang batasnya melebihi juga itu bisa menjadi peluang bagi paslon yang memang kalah dalam penetapan di real count di KPU gitu, Mbak Eva. Nah, kalau ingin mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh paslon tersebut? Ya, tadi saya bilang biasanya kan salah satunya adalah legal standing, ya, syarat selisih terkait dengan perolehan suara yang itu korelasinya dengan jumlah penduduk. Misalnya kalau jumlah penduduknya lebih dari 1 juta, ya itu 0,5%, di bawah 1 juta sampai 500.000 1%, 500.000 sampai 250.000 itu 1,5%, dan 250.000 ke bawah itu 0,5%. Hanya dalam peraturan MK yang sekarang itu juga itu dapat disimpangi sementara. Ada beberapa hal saya kira yang menjadi magnitud bagi penyimpangan sementara di MK. Yang pertama saya kira ada kejadian-kejadian khusus gitu yang terjadi dalam proses itu. Kejadian khusus yang dimaksud itu misalnya pertama terkait dengan pengerahan massa atau juga DPT yang tidak rasional, kemudian juga terlibatnya ASN, TNI, Polri gitu ya. Dan juga termasuk ada putusan DKPP terkait dengan pelanggaran kode etiknya penyelenggara pemilu gitu. Dan yang terakhir saya kira ada skema TSM yang tidak diakselerasi oleh Bawaslu misalnya. Dan skema electoral justice dalam sistem pemilu itu kan banyak sebetulnya organnya, hampir 7, tapi ketika semuanya stuck itu MK bisa menindaklanjuti. Maka MK membuka dalam peraturan MK yang sekarang untuk beracara dalam konteks sengketa pilkada, ada penyimpangan sementara terhadap ambang batas dari pemohon dalam konteks perselisihan hasil pilkada, gitu Mbak Eva. Ya, MK juga nampaknya sudah siap nih dengan berbagai gugatan karena juga menyatakan memprediksi ada sekitar 300 gugatan Pilkada serentak 2024 dan juga sudah melantik 735 anggota gugus tugas sengketa pilkada. Bagaimana Anda melihat kesiapan dari MK untuk menerima gugatan-gugatan dalam sengketa Pilkada serentak 2024 ini? Ya, hukum acara sama proses pengajuan permohonan secara teknis juga sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sekarang misalnya waktu untuk mengajukan permohonan juga diperpanjang. Kalau dulu 3 hari itu dari jam 8 sampai jam 4. Sekarang jam 8 sampai jam 24 itu bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya memang MK dengan pemilihan serentak ini juga sudah menyiapkan secara matang begitu kan. Ini kalau istilah Mas Hensat kan ini pemilihan kepala daerah terbanyak dan terbesar di dunia ya. Ini sejarah saya kira banyak hal yang menarik apalagi dalam konteks hukum misalnya ada turbulensi justisial, misalnya ada putusan peradilan tun, putusan Mahkamah Konstitusi juga, dan ada proses politik legislasi dalam proses perubahan ambang batas calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait dengan usia misalnya. Dan bahkan yang paling bombastis Mbak Eva, saya kira ada 3 mantan presiden turun gunung, termasuk juga presiden ya, yang tadi juga Mas Hensat sudah memberikan beberapa catatan, walaupun di akhir misalnya presiden mengklarifikasi bahwa ya terserah rakyat dan bagaimana ini menjadi magnitud untuk membangun bangsa ini ke depan lebih baik, maka ya yang kalah yang menang juga sebaiknya kolaborasi misalnya. Itu baik Pak. Ya. Kang Atang kan juga biasa ya menjadi kuasa hukum bagi mereka yang berperkara di MK atau Mahkamah Konstitusi. Apa yang harus disiapkan oleh mereka yang menduga merasa ada kecurangan sehingga bisa diterima oleh MK dan bisa memenangkan gugatan? Sebetulnya variannya sangat banyak ya. Ya termasuk tadi yang saya katakan misalnya terkait dengan ambang batas atau juga dalam proses
penghitungan. Tadi Mas Hensat juga menjelaskan sedikit ya pada saat proses penghitungan juga kalau ada pelanggaran misalnya. Ini kan biasanya terjadi dalam konteks penghitungan, misalnya menghitungnya lebih cepat, jam 11 sudah dihitung misalnya kan gitu ya. Macam-macam nih sebetulnya ya, pengerahan dan sebagainya. Tipikalnya banyak begitu. Meskipun yang sangat bombastis kan ada dua ya sebetulnya. Money politik yang selalu dijadikan sebagai catatan. Meskipun dalam prakteknya money politik ini kan sesungguhnya tidak melulu akan menjadi dasar penetapan putusan MK, karena MK sangat menyadari dalam kontestasi politik di Republik ini, baik pilpres, pileg, termasuk pilkada, maka syarat dengan money politik. Nah, money politik yang diakselerasi oleh MK ya tentunya yang berimplikasi terhadap perubahan perolehan suara atau juga termasuk ke dalam skema TSM. Kan MK juga pernah misalnya membatalkan satu kecamatan terkait dengan money politik. Tapi itu harus berimplikasi kepada perolehan suara tentunya begitu. Kalau enggak ada, MK tidak akan mengakselerasi itu. Gitu, Mbak Eva. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.